Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Kurang lebih antara 8 atau 9 spanduk yang dipasang itu penolakan itu. Gereja tersebut sudah mendapatkan rekomendasi FKUB dan juga Kemenak Kota sebagai bagian dari syarat progres penyelesaian PBG, persetujuan bangunan gedung yang dulunya IMB. Jadi gereja ini sudah memenuhi syarat secara aturan SKB Menteri. Hingga jelang pertengahan tahun 2025, artinya setelah lebih dari 6 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, kasus-kasus intoleransi semakin marak. Pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Di Kota Banjar, Jawa Barat, kembali terjadi pelanggaran KBB terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Beberapa kasus intoleransi juga mendapatkan perhatian luas publik. Pada awal bulan Juni 2025 ini, Rektor IAIN Manado membatalkan agenda bedah buku Menyingkap Tabir Kebenaran Ahmadiyah. Setelah mendapat tekanan dari Majelis Ulama Islam atau MUI Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara. Pembatalan ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan negara hak konstitusional untuk beribadah dan kebebasan berekspresi. Sebelumnya, pada Mei 2025, warga Samarinda kembali menolak pendirian Gereja Toraja Kelurahan Sungai Keledang yang mereka tolak pada tahun sebelumnya. Ketegangan sosial kembali mengemuka menyusul munculnya spanduk-spanduk penolakan terhadap rencana pendirian Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang. Data Setara Institut memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, di awal pemerintahan Prabowo, terjadi 260 peristiwa pelanggaran KBB dengan 402 peristiwa dengan 260 tindakan. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran dalam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan sudah seharusnya Undang-Undang Penistaan Agama dihapuskan saja. Karena asal-usul undang-undang ini dibuat pada tahun 1965 itu demi stabilitas negara untuk meredam konflik horizontal dan ideologis yang bisa memicu kekacauan nasional waktu itu, di mana saat itu terjadi ketegangan antara 3 blok politik, yaitu nasionalis, agama, dan kelompok komunisme. Jadi bukan undang-undang untuk membela Tuhan atau agama tertentu. Karena faktanya, setelah era reformasi, undang-undang ini justru sering dijadikan tameng oleh pihak mayoritas untuk membungkam kelompok minoritas. Kita masih ingat ada warga yang dipenjara karena sekadar memprotes suara toa masjid yang dirasa terlalu keras. Tapi di sisi lain, kelompok mayoritas yang membubarkan paksa ibadah minoritas. Cukup damai di kantor polisi, tanda tangan di atas materai, lalu selesai. Apakah ini bentuk keadilan? Apakah ini makna sejati dari Bhinneka Tunggal Ika? Kasus pembubaran ibadah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada April 2020 diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak. Ditengahi oleh kepolisian, NU, dan FKUB Kabupaten Bekasi. Kedua pihak pun sepakat berdamai. Dan tak meneruskan ke ranah hukum. Coba jawab dengan jujur. Bagaimana misalnya jika suatu hari ada seorang warga minoritas
tinggal di dekat masjid, dan karena bayinya sedang sakit keras, ia memberanikan diri protes, bahkan membubarkan ibadah, karena suara toa masjid terlalu keras dan mengganggu anak bayinya yang sakit. Apa yang akan terjadi? Apakah kasusnya bisa diselesaikan dengan damai? Cukup tanda tangan di atas materai, lalu pulang tanpa proses hukum. Atau justru ia akan langsung dilaporkan, ditangkap dengan tuduhan penistaan agama, diseret ke pengadilan, lalu dihukum penjara. Dan dijadikan bahan pemberitaan media dan jadi amarah publik selama berminggu-minggu di media sosial. Sekarang, bandingkan dengan yang banyak kasus sudah sering terjadi. Ada banyak kasus di mana umat mayoritas yang membubarkan ibadah umat minoritas, menghalangi pembangunan rumah ibadah, bahkan mengusir sesama warga dari kampung halamannya sendiri, hanya karena berbeda keyakinan. Berapa dari mereka yang pernah dipenjara? Nyaris tak ada. Semua selesai dengan dalih damai. Tanda tangan di atas materai, lalu menguap dari pemberitaan, seolah tak pernah terjadi, padahal motifnya sangat berbeda. Yang satu karena anaknya sedang sakit dan terganggu, sementara yang satu lagi murni karena intoleransi dan kebencian. Tapi negara kita yang katanya berdasar Pancasila, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, justru tak pernah benar-benar adil dalam menegakkan hukum. Sudah bisa ditebak siapa yang akan dipenjara dan siapa yang akan dibiarkan. Dari puluhan kasus pembubaran ibadah umat minoritas yang dilakukan oleh kelompok mayoritas di negara ini, hampir semuanya menguap begitu saja. Diselesaikan secara damai, hanya dengan tanda tangan di atas materai. Tidak ada proses hukum yang transparan, apalagi putusan vonis. Satu-satunya kasus yang sempat divonis, seorang ketua RT di Bandar Lampung hanya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara karena rekaman videonya nyata dan viral di media sosial. Sementara kasus lainnya menguap begitu saja dari pemberitaan. Tidak disidangkan, apalagi ada berita vonis hukumannya. Sebaliknya, seorang warga minoritas bernama Meliana, hanya karena mengeluh kepada pengurus masjid soal volume azan yang terlalu keras hingga membuat telinganya sakit, divonis 18 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Ini bukan lagi soal sensitif atau tidak sensitif. Ini soal keadilan yang timpang. Mengapa pembelaan diri umat minoritas dianggap ancaman, sementara pelanggaran terang-terangan dengan niat kebencian dan intoleransi oleh mayoritas diperlakukan seolah-olah bukan masalah? Kalau negara ini benar menjunjung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kenapa hukum di negara ini begitu jelas memihak? Setara Institut mencatat ada 573 peristiwa gangguan tempat ibadah dan peribadatan selama tahun 2007 sampai 2022, mencakup pembubaran, penolakan ibadah, penyerangan, penyegelan, dan perusakan. Dan tren KKB, kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin meningkat. Tahun 2017, ada 16 kasus. Tahun 2018, ada 20 kasus, termasuk insiden Sleman. Tahun 2019 sampai 2022, melonjak hingga 50 kasus, bahkan lebih per tahun hingga sekarang. Banyak kasus pembubaran ibadah gereja lainnya, seperti di Binjai, Pekanbaru, dan Bandung Barat. Pada Mei 2023, tidak ada yang berujung dengan vonis penjara. Semua berakhir damai dengan tanda tangan di atas materai saja. Dari 2007 sampai 2018 terdapat sekitar 199 gangguan ibadah Kristen termasuk penyegelan gereja.
Ratusan gereja disegel dan tidak mendapat izin selama dekade terakhir. Analisis dan kesimpulan, kasus intoleransi terhadap minoritas umumnya hampir tidak diproses hukum secara serius. Hanya sedikit pelaku yang dijerat. Sebaliknya, ketika minoritas melawan, hukum diterapkan dengan cepat dan keras. Penegakan hukum terlihat tidak proporsional, memperkuat dominasi mayoritas, dan melemahkan pelindungan terhadap keragaman beragama. Jadi pertanyaannya, apakah ini negara hukum yang adil, berdasarkan Pancasila, atau negara tirani mayoritas yang pura-pura netral? Dan mau sampai kapan kita terus membiarkannya begini? Katanya, Indonesia negara Bhinneka Tunggal Ika. Negara berdiri netral, di atas semua golongan, suku, ras, dan agama. Tapi, mengapa negara memaksakan standar halal untuk semua produk makanan, minuman, bahkan restoran waralaba, tanpa melihat latar belakang keyakinan atau budaya? Apakah ini bentuk perlindungan umat, atau tanda negara mulai dikuasai oleh satu tafsir mayoritas? Padahal jelas yang hidup dan bayar pajak di negara ini bukan cuma warga negara dari satu kepercayaan agama saja. Bagi pemeluk agama-agama lainnya di Indonesia, makanan seperti babi itu sah dan halal hukumnya. Kenapa sertifikasi halal diwajibkan kepada semuanya, bukan kepada satu pemeluk agama saja? Seringkali kita mendengar, ini bukan soal agamanya, tapi soal menjaga ketertiban dan menghormati kepercayaan. Tapi mari, jujur sebentar. Kenapa negara justru terlihat selalu berpihak pada kelompok agama mayoritas? Kenapa hukum lebih cepat bergerak ketika mayoritas merasa tersinggung, tapi diam ketika minoritas diintimidasi, dibubarkan, atau disingkirkan? Ini bukan sekedar soal agama. Ini soal netralitas negara. Negara seharusnya berdiri di atas semua golongan, bukan tunduk pada tekanan satu kelompok keagamaan saja. Negara seharusnya melindungi hak semua warga, bukan memperkuat dominasi satu tafsir atas yang lain. Lihat negara-negara maju, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Swedia. Semuanya mayoritas Kristen. Tapi justru negara tidak memihak pada agama Kristen itu sendiri. Blasphemy law atau undang-undang penistaan agama dihapus. Kritik terhadap agama dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Bahkan pentas seni seperti Jesus Christ Superstar yang dalam salah satu episodenya menggambarkan Yesus sebagai seorang gay tidak dilarang, tidak dibubarkan. Karena hukum dan negara di sana berpihak pada prinsip. Keadilan berlaku untuk semua, bukan hanya untuk yang mayoritas. Itulah standar negara demokratis. Bukan negara yang bersembunyi di balik slogan toleransi, tapi menutup mata saat intoleransi dilakukan terang-terangan.
Waktu itu masih gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya, terus yang podiumnya di sana tempat bagi pengurus gereja. Ada bawa bom molotov dilemparkan satu di dekat mobil itu. Baru kan hidup, baru dilemparkan terus ke salib itu. Hidup putus listrik, jaringan listrik gitu. Masuklah orang itu keliling dari belakang, dari mana. Selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua. Nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Inilah gereja GKPPD Sanggabru yang akan dieksekusi. Itulah Bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami beribadah. Catholics gather for Sunday Mass in Indonesia's former capital, Yogyakarta. More than 28 million Indonesians are Christians, accounting for 10% of the population. Damai Tuhan bersamamu. But members of this community are regularly targeted by Islamist fundamentalists. In 2018, this church was the scene of a terrorist attack. I was protecting my son, so I had my back to the terrorist. He suddenly attacked me with his sword and he slashed my head right here. A member of the so-called Islamic State, armed with a sword, burst into the church during the service. Francesco and Albertus tried to stop him. So I went here with a chair here, and then the attacker was here. And then I said, sudah mas. Yeah. 4 people were injured, including the 81-year-old priest. The attack left the community in shock. Not all Muslims hate other religions, but now, whenever we have a big mass, police are deployed to keep an eye on us. Religious minorities have been the victims of more than 600 attacks in Indonesia over the past 10 years. While the government attempts to crack down on Islamist extremists, Christian Indonesians say the law has failed to protect them. Jadi pertanyaannya, apakah ini negara hukum yang adil berdasarkan Pancasila atau negara tirani mayoritas yang pura-pura netral? Dan mau sampai kapan kita terus membiarkannya begini? Kalau kamu suka video Ruang Refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.